semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan sekaligus seorang istri yang bernama Bu Saadah, yaitu berusia 42 tahun, dan suaminya bernama Prasojo, berusia 47 tahun, yaitu seorang pegawai pemerintahan. Mereka berdua ini sudah dikaruniai dua momongan, dan keduanya pun sudah sekolah ya. Suaminya ini termasuk seorang pejabat yang baik. Dia ramah pada setiap orang, dan di kampung ia termasuk aparat yang disukai oleh para tetangga. Apalagi suaminya juga banyak bergaul dengan anak-anak muda kampung. Dan kalaupun pas di rumah, suaminya sering mengajak anak-anak muda untuk bermain dan bercakap-cakap di teras rumah. Semenjak setahun yang lalu, di halaman depan rumah mereka dibangun semacam gazebo untuk nongkrong para tetangga. Dan setelah membeli televisi baru, TV lama mereka taruh di gazebo sehingga para tetangga betah nongkrong di situ. Dan yang jelas banyak bapak-bapak yang curi-curi pandang ke arah Bu Saadah kalau pas ia lagi bersih-bersih halaman atau ikutan nimbrung sebentar di tempat itu. Selain bapak-bapak, ada juga pemuda dan remaja yang sering bermain di rumah. Salah satunya karena gazebo itu juga dipergunakan sebagai perpustakaan untuk warga. Dan salah satu anak kampung yang paling sering main ke rumahnya adalah Tono, yang saat itu masih kelas 2 SMP. Dia itu anak tetangga Saadah yang berjarak 3 rumah dari tempat mereka. Anaknya baik dan ringan tangan. Sejak masih anak-anak, Tono dekat dengan kedua anak Saadah. Mereka sering main karambol bareng di gazebo. Bahkan kadang-kadang Tono menginap di situ, karena kalau malam gazebo itu diberi penutup oleh suaminya sehingga tidak terasa dingin. Pada suatu malam, Bu Saadah dan suaminya sedang berduaan di kamar. Semenjak sering melihat adegan di internet, ia jadi keterusan melakukan itu dengan suaminya. Padahal waktu masih awal nikah, Bu Saadah selalu menolak kalau diajak. Namun entah kenapa
Di usia yang sudah lebih 42 tahun, ia justru keterusan. Kalau pas tidak ada suaminya, ia selalu membawa pisang kalau nonton film itu. Sambil nonton, sambil makan pisang. Malam itu pun ia dengan antusias memberi perhatian pada suaminya. Dan mereka pun lupa kalau Tono tidur di gazebo depan. Seperti biasa, Bu Saada ini selalu berisik pada waktu suaminya sedang menyenangkan dirinya. Tiba-tiba mereka terkaget ketika mendengar suara berisik di jendela. Segera suaminya pun menghentikan aktivitasnya dan membuka jendela tersebut. Di luar, nampak Tono dengan wajah kaget dan gemetaran. Ketahuan sedang mengawasi keduanya.
hari berikutnya berjalan dengan biasa. Bu Saadah dan suaminya tetap dengan kemesraan yang sama. Mereka seolah-olah melupakan kejadian malam itu. Hanya saja Tono belum berani main ke rumah. Bu Saadah agak kangen juga dengan anak itu. Sebenarnya rumah mereka dekat dengan rumahnya, tapi ia juga belum berani untuk melihat keadaan Tono. Hanya saja ia masih sering ketemu ibunya dan sering iseng-iseng menanyakan keadaan Tono. Katanya Tono baik-baik saja, hanya sekarang lagi sibuk persiapan mau naik kelas 3 SMP. Seminggu sebelum bulan puasa, Tono datang ke rumah mengantarkan selamatan keluarganya. Wajahnya masih kelihatan malu-malu ketemu Bu Saadah. Ia sendiri dengan riang menemuinya di depan rumah. Entah kenapa ia merasa kangen sekali sama Tono. Padahal ia jelas masih anak ingusan dan bukan tipe-tipe anak SMP yang populer dan gagah, kayak yang jago-jago main basket. Jelas si Tono ini tidak terlalu gagah, tapi ukuran sedang untuk anak SMP. Hanya badannya memang tinggi. Siang itu suaminya masih dinas ke Kulon Progo. Kedua anaknya pun juga tidak ada di rumah. Mereka bercakap-cakap sebentar tentang sekolahnya dan sebagainya. Akhirnya tidak begitu lama Tono pamit pulang. Dia kelihatan lega karena sikap Bu Saadah padanya tidak berubah setelah kejadian malam itu. Hingga pada bulan selanjutnya, Bu Saadah tiba-tiba gelisah. Sudah hampir lewat 2 minggu, ia belum kedatangan tamu. Tentu saja, kejadian waktu itu membuatnya bertambah panik. Ia pun belum berani bilang pada suaminya, dan untuk melakukan tes, ia sangat takut. Takutnya kalau positif. Hingga pada suatu pagi, ia pun nekat untuk melakukan tes di kamar mandi. Seketika hatinya seperti mau copot. Lembaran kecil itu menunjukkan kalau ia positif. Ia pun jadi benar-benar bingung. Seharian ia tidak dapat berkonsentrasi. Pikirannya berkecamuk tidak karuan. Bukan saja karena ia tidak siap untuk punya momongan lagi, tapi juga bagaimana reaksi suaminya. Itulah yang paling membuatnya bingung. Hari itu ia belum berani untuk memberitahu suaminya, dan 2 hari berikutnya justru suaminya yang merasakan perbedaan dari sikap Bu Saadah.
dan suaminya nampak sudah bersikap biasa sebagaimana sebelum kejadian malam itu. Bahkan sesekali Tono kembali menginap di gazebo tersebut karena mereka merasa sepi juga tanpa kehadiran anak-anak. Si Rika semakin sibuk dengan urusan kampusnya, sementara si Sangga hanya pada malam hari menunjukkan mukanya di rumah. Semenjak itu, suasana di rumah menjadi kembali sedia kala. Tetap saja, gazebo depan rumah mereka sering ramai dikunjungi orang. Cuma sekarang, Tono tidak lagi pernah menginap di sana. Mungkin karena hampir ujian, jadi ia harus banyak belajar di rumah. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.